Indonesia kerap disorot sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia dan buruk juga dalam penanganan sampah. Saat ini, Indonesia kerap disorot sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pujastuti, tercatat bahwa volume sampah plastik yang ada di Indonesia mencapai 64 juta ton setiap tahunnya. Pencemaran akibat sampah yang ada di laut akan mengakibatkan banyak hal yang terjadi di bumi. Besarnya ancaman dari sampah ini dikarenakan karena sampah yang terbawa tidak terbawa dengan sempurna, melainkan akan membuat senyawa baru. Nah, senyawa baru ini yang dinamakan mikroplastik. Mikroplastik sendiri adalah partikel plastik yang berukuran kurang lebih dari 5 mm yang terbuat dari bahan plastik. Setiap ton sampah plastik yang tidak dapat ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 45 juta hingga 450 juta per tahunnya. Belakangan ini juga, pemerintah Indonesia gencar mempromosikan konsep ekonomi biru sebagai model pembangunan di masa depan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa turut mengalokasikan gagasan kami dengan produk kemasan biodegradable sebagai upaya pencegahan penyebaran kerusakan lingkungan yang terjadi belakangan ini, dengan upaya pemanfaatan limbah biota laut menjadi kemasan ramah lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kulit udang yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan terbuang sebagai limbah. Hal ini dapat dioptimalkan karena kulit udang mengandung senyawa kimia yang setelah melalui proses deasidulasi akan menghasilkan titosan. Titosan ini mampu menghasilkan produk lain yang sangat menguntungkan. Plastik biodegradable merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sekian banyaknya pemanfaatan bermasalah. Plastik dari bahan baku cangkang udang ini merupakan terobosan dari pengurangan sampah plastik sindang. Beberapa masalah yang telah kami identifikasi antara lain: yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sistem pembuangan dan juga pengolahan sampah yang masih belum optimal. Yang kedua, masih kurangnya pelan-pelan terkait arahan pembuangan sampah di sekitar lingkungan yang masih sedikit. Yang ketiga, perlunya edukasi kepada masyarakat setempat mengenai pengetahuan tentang plastik biomasa, serta pengadaan konsentrasi tentang bank sampah dan juga workshop biar waspada untuk menjadikan sampah lebih berkurang. Kami menginovasikan plastik biodegradable tersebut dengan menjadikan kemasan di setiap makanan. Yang sudah kita ketahui bahwa plastik biodegradable sangat mudah terurai dengan bantuan mikroorganisme. Kami turut membantu pemerintah dalam program Blue Economy atau ekonomi biru yang sudah dikembangkan dan disosialisasikan oleh pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk yang diwujudkan oleh perusahaan. Value proposition kami meliputi yang pertama, pelopor biodegradable sebagai upaya keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, produk kami ikut serta membantu masyarakat untuk mewujudkan harapan ekonomi biru. Yang ketiga, kami juga menyediakan kemasan produk seperti sedotan, cup, wadah makanan, dan juga kemasan lainnya. Customer segment adalah proses yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan terdefinisi lebih jelas, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Customer segment kami meliputi ibu rumah tangga, yang kedua setiap perusahaan, baik big brand maupun UMKM, dan yang ketiga adalah masyarakat umum. Customer relationship atau customer relation adalah strategi sebuah bisnis dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Tujuan dari customer relation adalah untuk menciptakan pengalaman yang baik bagi pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka kepada kita. Dalam era bisnis yang sangat kompetitif, customer relation menjadi faktor kunci dalam mencapai keunggulan yang kompetitif. Customer relation meliputi email marketing campaign, sosial media campaign, meliputi TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter, event maupun workshop. Biloku